مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار خالق الجنة والنار، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا المختار محمد بن عبد الله الأبرار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan barakah salawat yang senantiasa kita baca dan senantiasa kita lantunkan setiap kalinya menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk almarhum, almarhumah keluarga kita, orang tua kita, jamaah kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang telah pergi mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, diampuni segala salah dosa dan khilafnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga, serta dijauhkan dari azabil qabri wa azabin nar. Lahumul Fatihah. Suratul Fatihah yang kedua kita niatkan untuk diri kita masing-masing, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih hidup. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Dan untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita yang mungkin saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan baginya, ditanamkan rasa sabar dalam dirinya, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dari setiap dosa dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di awal bulan Al-Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan Muharram merupakan salah satu dari keempat bulan yang mulia. Di antara kemuliaan bulan Muharram, kita diminta untuk berpuasa di dalamnya. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Niki hadis umum yang menerangkan bahwa Muharram kita puasa sunnah kapanpun boleh. Ya, puasa le awal bulan kanggon, pertengahan bulan kanggon, akhir bulan kanggon, jelo Senin kanggon, Selasa kanggon, Rabu yang ke jelo Sabtu Ahad masih kanggon.
Nggih, niki di bulan Muharram secara umum, karena puasa di bulan Muharram adalah puasa yang sangat dianjurkan setelah puasa Ramadan. Okay. Kalau puasa Ramadan hukumnya fardu atau wajib, maka puasa Muharram hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Di dalam bulan Muharram sendiri ada satu hari yang baginda Nabi sebutkan, yang berpuasa pada hari itu akan dihapuskan dosanya setahun yang lalu, yang kita kenal dengan puasa Asyura. Okay? Puasa Asyura diambil dari kata asyrah, artinya 10, yakni berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Okay. Puasa tanggal 10 Muharram. Lamun dek salah tiang seriuk kalender niki, tanggal 10 Muharram bertepatan dengan hari Ahad Tanggal 6 Juli. Nah, niki catat. Okay. Jelo Ahad tanggal 6 Juli, ieu tahun pas 10 Muharram. Kalau 10 Muharram berpuasa, itu akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup hanya dengan puasa Muharram saja? Ternyata ada kesunahan lainnya yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa 10 Muharram masih kurang, perlu disempurnakan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, untuk menyelisihi puasa kita dengan puasanya orang Yahudi. Jadi awal ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, sampai di kota Madinah menemukan orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa. Ditanyalah, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kata orang Yahudi, hari ini atau di tanggal 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan tepat pada tanggal itu Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Maka Nabi Musa berpuasa, bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa. Maka kami mengikuti Nabi Musa berpuasa, kata orang Yahudi. Maka baginda Nabi mengatakan, kita orang Muslim lebih berhak untuk berpuasa ketimbang mereka. Maka setelah itu baginda Nabi berpuasa dan memerintahkan semua umatnya untuk berpuasa. Dan itu belum ada puasa Ramadan. Jadi denman wajib puasa Ramadan, sehingga puasa 10 Muharram merupakan pertama puasa wajib dalam Islam. Jadi begitu diperintahkan berpuasa, semua sahabat saat itu berpuasa. Karena perintah hukumnya wajib. Jadi puasa Asyura hukumnya wajib di awal hijrah, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Begitu turun perintah puasa Ramadan, barulah menghapus kewajiban puasa Asyura, tapi tetap dia menjadi sunnah. Berubah hukumnya yang dari fardu menjadi sunnah, dihapuskan dengan puasa fardu Ramadan. Sehingga baginda Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, atau dalam riwayat lain disebutkan syahrullahil ladzi tad'unahu al muharram, yakni puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Nah ini malah baginda Nabi mensifati bulan Muharram ini dengan bulan Allah, walaupun semua bulan milik Allah. Okay? Walaupun semua bulan milik Allah, tapi hanya Muharram lah yang baginda Nabi sebutkan syahrullah, bulannya Allah. Bulannya Allah yakni bulan Muharram. Jadi jangan sampai kita lewatkan. Okay? Kalau bisa kita puasa 3 hari ini bagus. Okay. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 puasa. Tidak bisa 9, 10, 11, ambil 2 hari, 9 dan 10 saja.
9 tidak bisa, ambil 10 dan 11 saja. Nah ini, okay. Dan dia 10 doang. Okay. Walaupun juga sah kalau hanya mengambil tanggal 10 saja, tetap sah. Nah lagu ada lebih afdol ambil tanggal 9, 10 dan juga 11. Okay. Insya Allah harinya hari Sabtu, Ahad dan Senin. Okay. Sabtu, Ahad, Senin catat. Okay. Lebih-lebih si tanggal Ahad niki karena bertepatan tanggal 10 Muharram. Dan dia lalu Joko Dayana juluk lalu CFD anjelo Ahad nggih. Laun lain doang Peter niki Udayana nggih atau bakadek niki. Nah, Isya kita undur minggu depan nggih. Jadi di Ahad ini fokuskan diri kita untuk berpuasa insyaallah. Nggih. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit pengantar tentang pentingnya kita berpuasa di bulan Muharram. Yang mau menambah puasa dari besok hari Kamis puasa sampai hari Senin boleh, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tidak apa-apa. Karena hadis utamanya adalah umum, puasa sunnah di bulan Muharram kapanpun boleh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih kepada haditsun jami'un fi ma'asil qalb. Hadis yang sempurna, hadis yang lengkap menceritakan, mengkisahkan, menggambarkan tentang maksiat hati yang di dalamnya terdapat nasihat baginda Nabi kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal yang telah kita jelaskan kemarin bahwa dalam kehidupan ini malaikat setiap hari akan menyetorkan amal tiang pelungguh tipa Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan dari pagi sampai sore sudah dicatat oleh malaikat, diserahkan kepada malaikat pembawa amal. Malaikat pembawa amal inilah yang akan naik menghantarkan amal itu ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari dilakukan amal tersebut. Naiknya amal tersebut dilakukan setiap hari. Maka saat malaikat pembawa amal naik ke langit pertama, disetop oleh malaikat langit pertama. Di setiap langit ada malaikat penjaga. Disetop oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Malaikat penjaga langit yang pertama mengatakan, kembalikan amal itu, pukulkan kepada orang yang beramal, karena orang itu suka gibah. Karena orang itu senang membicarakan aib orang lain. Karena orang itu lebih suka membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kata-kata yang keluar dari lisannya kata-kata yang tidak enak. Kata-kata yang keluar dari lisannya kata-kata yang mencaci, kata-kata memaki orang. Jangankan manusia, bahkan semua yang menyerupakan ciptaan Allah tidak boleh kita maki. Tidak boleh kita caci, termasuk makanan. Makanan. Kayak dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, beliau kalau suka satu makanan, idza ishtaha akala wa illa taraka. Kalau beliau suka dengan makanan itu beliau makan. Kalau beliau tidak suka beliau tinggalkan tanpa perlu mengatakan ndek kanggo nden mai ndek demen jerong kita. Kenapa? Karena lisan yang suka mencaci, amalnya tertahan di langit. Amal tertahan di langit. Orang yang suka gibah, lisannya kotor, sering membicarakan keburukan yang jelek-jelek, amal tertahan di langit pertama. Jadi sembahyang subuh di ente setor amal, sembahyang duha di ente setor amal, zuhur ndien setor amal, anden sodakoh jelo niki ndien setor amal. Apa kebaikan yang dia lakukan di hari itu, tapi lisannya suka gibah, amalnya stop di langit pertama. Lalu keesokan harinya malaikat pembawa amal naik lagi, sampailah amal tersebut sampai kepada langit yang kedua. Sampai amal itu pada langit yang kedua. Langit yang kedua tandanya orang yang beramal ini tidak suka gibah. Begitu sampai langit yang kedua, malaikat penjaga langit yang kedua mengatakan, stop.
Kembalikan amal itu kepada orang yang membawanya. Kembalikan amal itu kepada orang yang mengerjakannya. Karena orang itu adalah orang yang angkuh. Orang yang angkuh. Ana malikul fakhr, kata malaikat tersebut. Saya adalah malaikat penjaga keangkuhan. Orang itu beramal karena dia angkuh. Beramal karena dia sombong. Beda nih, nanti ada bab sendiri antara fakhr, ada bab sendiri dengan kiber, ada bab sendiri dengan ujub. Terdapat perbedaan walaupun makna utamanya adalah kesombongan. Dia beramal karena sombong, beramal karena ingin dunia. Innahu arada bi'amalihi hadza 'aradud dunya. Dia beramal untuk mendapatkan posisi dunia, maka ibadahnya tertolak sampai langit kedua dikembalikan. Naik lagi malaikat, tembus sampai langit ketiga. Di langit ketiga pun disetop oleh malaikat penjaga langit ketiga. Karena malaikat penjaga langit ketiga adalah malaikat yang penjaga kesombongan, al-kibr. Karena orang yang beramal itu orang yang suka membesar-besarkan dirinya sendiri, menjelekkan orang lain, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini sampai pada langit yang ketiga. Di langit yang keempat, malaikat pembawa amal naik sampai langit yang keempat. Di langit keempat pun disetop oleh malaikat penjaga langit yang keempat. Karena orang yang beramal ini adalah orang yang suka ujub, ta'ajjub, ujub. Orang yang suka ujub. Ujub ini adalah merasa bangga dengan amalan, merasa sudah soleh, merasa sudah baik, merasa paling benar. Niki ujub. Memang dia tidak berbicara, tapi hatinya seakan-akan dia yang paling hebat. Hatinya seakan-akan dia yang paling benar. Mentang-mentang kado kelambi jubah, kopiah putih, an bederek le mudi ndin kanggo, harus entok kolek julu. Sinanggap diriin belik. Niki termasuk bagian daripada ujub, naudzubillah. Maka orang yang seperti itu, puasa salatnya, puasa sedekahnya, puasa pahala puasanya, pahala puasa, pahala salat, pahala sedekah tidak sampai kepada Allah karena mentok di langit keempat, dikembalikan lagi oleh malaikat. Karena orang yang suka ujub. Sampailah malaikat penjaga amal, pembawa amal naik lagi sampai langit kelima. Tandanya kalau sudah sampai langit kelima berarti dia tidak suka gibah. Orang itu bukan orang yang angkuh, orang itu bukan orang yang sombong, orang itu bukan orang yang ujub. Maka sampai pada langit kelima, di langit yang kelima malaikat penjaga langit yang kelima pun mengatakan, jangan biarkan amal itu lewat, karena ana malakul hasad, saya adalah malaikat penjaga hasad. Innahu kana yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Orang ini selalu iri, dengki terhadap semua orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadat kana yahsuduhum. Setiap orang yang memiliki kelebihan dari berbagai sisi, kana yahsuduhum, dia tidak suka melihatnya. Arak dengan rajin puasa, teparan puasa mutik aden sak sakti, lain-lain doang pegawean, macam pokok den demen. Arak dengan ya lalu berangkat umroh, mun paran kadu kepeng korupsi. Arak dengan menu sak mau nikmat, arak doang unih den demen den kanggo. Maka orang yang seperti itu, sekalipun sholatnya baik, sekalipun puasanya rajin, sekalipun sodakohnya enggak nanggung-nanggung, amalnya hanya sampai langit kelima, dikembalikan lagi kepada orang yang mengerjakannya karena dia suka hasad. Ilan qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ghaziri ulumi fid darani ad-dunya wal akhirah. Niki pembahasan kita minggu sebelumnya dan sekarang kita lanjutkan lagi. Wa tas'udul hafadhatu bi amalil 'abdi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin fayujawizuna bihi ila sama'is sadisah. Sampailah lagi malaikat
malaikat pembawa amal dengan membawa amal seorang hamba yang rajin solat, rajin zakat, mengerjakan haji, umrah, jihad, berpuasa, sampailah pada langit yang keenam. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, malaikat penjaga langit yang keenam mengatakan, kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi, stop, jangan lanjutkan lagi, kembalikan amal itu dan pukulkan amal itu ke wajahnya, tamparkan amal itu ke wajahnya. Innahu kana la yarhamu insanan qat min ibadillahi asabahu bala'un aw darar. Orang itu tidak punya kasih sayang. Orang yang suka haji, orang yang rajin umrah, rajin berzakat, rajin berpuasa, sholat dan sebagainya, tapi hatinya mati, melihat tetangganya kesusahan, tidak ada niatan membantu, melihat tetangganya dapat musibah, boro-boro mau mendoakan, menolong pun tidak. Melihat orang lain mendapat cobaan, ujian, dia tidak pernah merasa kasihan, hatinya mati, tidak peduli terhadap orang lain. Maka orang yang seperti itu ibadahnya banyak, stop, tertahan sampai langit ke-6. Ini bentuk kepedulian kita. Jadi jangan sampai kita tutup mata ketika melihat ada orang lain susah. Bal kana yashmatu bihi, bahkan orang seperti itu, kadang mereka tertawa, kadang mereka tepuk tangan melihat orang lain dapat musibah. Kadang mereka senang melihat orang lain mendapat cobaan. Ketika mendapat ujian, senang dia. La ilaha illallah. Maka orang dengan hati seperti itu adalah orang yang tidak akan diterima amalnya hanya sampai pada langit ke-6 dan dikembalikan lagi. Na'udzubillah. Ana malikur rahmah, aku adalah malaikat kasih sayang. Amarani Rabbi alla ada amalu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkanku untuk tidak membiarkan amal orang itu lewat kepada langit ke-7 atau kepada selain aku. Qala wa tas'udul hafadhatu bi amalil abdi min shaumin. Lalu naiklah lagi malaikat pembawa amal dengan membawa amal puasa, wa salatin, salat, wa nafaqatin, pahala nafkah, wa jihadin, pahala jihad, wa wara'in, pahala wara'. Wara adalah meninggalkan dunia atau mencari fokus untuk mencari akhirat. Lahu dawiyun kadawiyin nahli, amal itu memiliki irama-irama yang indah. Wa dhau'un kadha'ish syamsi, amal itu terangnya seperti terangnya matahari, cahayanya seperti cahaya matahari. Wa ma'ahu 3,000 malakin, bahkan amal itu diiringi oleh 3.000 malaikat. Niki si solahan amal niki. Orang beramal soleh, pahalanya ditulis, begitu dihantarkan ke langit, diiringi oleh 3.000 malaikat yang mengiringi amal tersebut. Niki, luar biasa. Fayujawizuna bihi ila sama'is sabi'ah. Fayujawizuna bil samai sabiah, naiklah amal itu sampai pada langit yang ke-7. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi wadribu jawarihahu wa aqfilu bihi ala qalbi. Kata malaikat penjaga langit yang ke-7, stop, jangan biarkan amal itu lewat, sekalipun bagusnya luar biasa, sekalipun indahnya luar biasa, sekalipun diiringi oleh ribuan malaikat, jangan biarkan amal itu lewat. Kenapa? Karena bahkan kata malaikat penjaga langit yang ke-7, wadribu jawarihahu wa aghfilu bihi ala qalbi, pukulkan amal itu kepada orang yang mengerjakannya ke seluruh anggota tubuhnya, wa aghfilu bihi ala qalbi, dan tutuplah mata hatinya. Ini orang ini, inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi, aku akan selalu menahan semua amalan yang tidak ditujukan karena Allah. Lam yurid bihi wajha rabbi, akan menahan semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba
yang bukan diniatkan karena Allah, yang bukan diniatkan mengharap ridho Allah. Innahu arada bi'amalihi ghairallah, dia beramal yang dia inginkan bukan Allah. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha, dia beramal soleh untuk mendapatkan posisi yang tinggi di kalangan para fuqaha, para ahli fikih. Wa dzikran indal ulama, agar disebut-sebut sebagai ulama, disebut-sebut bisa bersanding dengan para ulama. Wasitan fil madain, namanya viral, terkenal sebagai orang alim, sebagai tuan guru, sebagai ustad, sebagai dai, sebagai qari, sebagai imam. Niatnya adalah untuk terkenal di dunia. Amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi, Allah memerintahkanku untuk tidak membiarkan amal itu melewatiku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya, dan setiap amal yang dilakukan seorang hamba yang tidak ikhlas karena Allah, fahuwa riya, maka amal itu disebut amal riya. Wala yuqbalu amalan mura'in, dan Allah tidak akan menerima semua amalan-amalan riya, amal orang yang melakukan riya, beribadah tapi bukan karena Allah, melakukan amal soleh bukan karena Allah. Ada yang sak teparan paling alim, ara ustad niki biasan kanak pondok, ulen lele pondok jari imam le masjid, imam sembayang subuh, menonjor imam sembayang subuh, si ayatan belu ngasar jari imam. Bagus, niatnya karena Allah pertama, niat karena Allah. Dengan selesai sembahyang, ina temuri, hai jari imam baru nu ni kan bijeun Pak Haji, misal ni bijeun ni ki jari imam, Allah nanda kesolah suara bagus, suara mengaji demek dengah jari imam ngunin tajum maju merang lema arun jak den man subuh wan tak datang jok masjid, pokon harus aku jari imam munin. Nah, maka salat subuhnya yang kedua niki ketika jadi imam sudah tidak lagi niatnya karena Allah, melainkan ada di dalam hatinya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka itu sudah termasuk riya. Niki hati-hati, bukan berarti tidak boleh jadi imam. Maka perbaiki hati ketika jadi imam. Yang menjadi qari, perbaiki hati ketika membaca Quran. Yang menjadi pengurus masjid, perbaiki hati ketika menjadi pengurus masjid. Niatkan khalisan lillah, ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian. La ilaha illallah, berat niki memang. Mendek kuat atit karena Allah salah. Dan amal itu akan tertahan di langit yang ketujuh, mu'tulak malik burung entah setor tipa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikuatkan lagi, wa tas'udul hafadhatu bi'amalil abdi, dikuatkan lagi, dilanjutkan di sini, dan naiklah hafadhah, malaikat pembawa amal dengan amal seorang hamba, min salatin wa zakatin wa siyamin, dari pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, wa hajjin wa umratin, pahala haji, pahala umrah, wa khuluqi hasanin, dan pahala akhlak yang mulia, wa sumtin, pahala diamnya, wa zikrillah, dan pahala berucapnya karena zikir kepada Allah. Fatusayyi'uhu malaikatus samawatus sab', fatusayyi'uhu, disebarkan oleh malaikat, seluruh malaikat yang 7, penjaga langit yang 7. Malaikat penjaga langit yang 7 membiarkan amal itu lewat, silahkan lewat, hatta yaqta'u bihil hujub kulluha, hatta yaqta'u bihil hujub kulluha ila Allah ta'ala, dibukakan pintu-pintu penghalang sampai amal itu bisa sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakifuna baina yadayhi, berdirilah malaikat itu dengan amalan seorang hamba di hadapan Allah, yang setor amal niki tipa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum disetorkan amal itu, seluruh malaikat mengatakan wa tashhadu lahu bil amalil khalis lillah, malaikat-malaikat mengatakan ini adalah amalan seorang hamba yang benar-benar ikhlas karena Allah.
Ini adalah amalan hamba yang benar-benar ikhlas karena Allah. Kata malaikat. Niki kata malaikat. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, antumul hafadhah ala amali abdi wa ana raqibu ala qalbi. Kalian hanya pembawa amal saja. Kalian hanya tugasnya menghantarkan amal, bukan menilai amal. Kata Allah, kalian mengantarkan amal saja. Wa anar raqibu ala qalbi. Saya, kata Allah, aku adalah yang maha melihat, mengetahui, mengawasi apa isi hati dari hambaku. Kata Allah, innahu lam yuridni bihadzal amal. Allah tahu orang ini beramal tidak menginginkan aku, kata Allah. Sekalipun lewat penjagaan dari malaikat ketujuh atau malaikat langit yang ketujuh, namun di hadapan Allah, Allah maha tahu amal itu bukan diniatkan karena aku, kata Allah. Lam yuridni bihadzal amal, orang ini beramal bukan karena aku. Wa inna ma arada bihi ghairi, tapi dia beramal untuk mencari selain aku. Dia beramal untuk keinginan yang lain. Dia beramal untuk kemauan yang lain, bukan mengharapkan ridhoku. Fa alaihi la'nati, kata Allah, baginya laknatku. Kata Allah, baginya laknatku. Fatakulul malaikatu kulluha, begitu Allah katakan baginya laknatku, semua malaikat mengatakan alaihi la'natuka wa la'natuna wa la'natus samawati sab'i wa man fihinna. Bagi orang yang beramal itu laknatmu ya Allah, dan laknat kami juga, dan laknat seluruh malaikat-malaikat penjaga langit yang 7 dan orang-orang dan malaikat-malaikat yang berada di dalamnya. Artinya bahwa amal ini sangat ketat diseleksi oleh para malaikat dan juga diseleksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pertanyaan tiba tiang pelungguh sami, kira-kira mbengkah amal tu niki, mau natun dek tembus sampai langit ke-7? Apakah bisa tembus sampai langit ke-7? Atau apakah bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Niki menjadi persoalan kita semua. Apakah amal kita di hari ini sampai langit pertama? Kah sembahyang subuh, sembahyang duha, gawe solah mondet sengaja rawasan batur kebian, maka langit ke pertama tahu. Barang lemah arut ndek rawasan batur lagu arak rasa sombong dalam atit, langit kedua engkahan. Langit ketelu engkahan dengan sombong, langit keempat masih dengan rasa ujub. Demen lemah den sombong, dia benar-benar menjaga hatinya agar tidak sombong. Lagu araan kita dengan lain mau nikmat, den demen kita dengan pandangan sinis, dia ndak suka lihatnya, maka ibadahnya enggak anengkahan sampai langit kelima. Ketika di esokan harinya dia tidak hasad, tapi lihat orang lain dapat musibah, denara cara kasihan, denara prihatin dalam hati. Enggak langit ke-6 mengkah. Atau besoknya lagi dia sudah bisa mengobati itu, tapi ada ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah, mu'ndi ente terima niki. Berat seleksi niki. Jadi pertanyaan kita adalah sampai mana amal yang kita lakukan? Apakah sudah sampai kepada Allah atau belum? Apakah sudah disimpan di yaumil qiyamah atau belum? Ini menjadi pertanyaan dan terus kita tanya setiap hari. Tanya sama diri kita setiap hari. Dan itulah yang dirasakan oleh Mu'adz ketika baginda Nabi menceritakan hadis ini. Thumma baka Mu'adz bin Jabal menangis. Beliau menangis. Wantahaba intihaban syadidan, menangis terseduh-seduh. Mu'adz setelah menceritakan hadis ini dari Nabi, nangis Mu'adz. Ya Allah, mbengkah amal tu dia. Wa qala Mu'adz bin Jabal berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'adz.
Ini kata Muaz, ya Rasulullah, engkau ceritakan seperti ini sedemikian rupa. Engkau ini kan Rasulullah, engkau ini utusan Allah, engkau ini terbebas dari setiap dosa, dijanjikan surga. Tentu engkau bisa melewati semua ini. Wa ana Muaz, kata Muaz bin Jabal. Sedangkan aku ini Muaz. Siapa Muaz itu? Katanya, engkau Rasulullah utusan Allah, aku ini manusia biasa. Aku ini Muaz, pasti pernah salah, pasti pernah lupa, pasti pernah ini, pernah itu. Ini kata Muaz. Wa ana Muaz, fa kaifa li bit takhallusi wan najah min dzalika? Bagaimana cara aku agar bisa lulus dari semua itu? Bagaimana cara aku biar bisa beramal ikhlas? Bagaimana cara aku agar amal itu sampai kepada Allah, tidak dihalang-halang atau dihadang-hadang oleh malaikat? Qala, baginda Nabi SAW bersabda, dan ini adalah nasihat baginda Nabi kepada Muaz bin Jabal, dan tentu ini merupakan nasihat untuk kita semua. Pertama, kata baginda Nabi SAW, iqtadi bi wa in kana fi amalika taqsirun atau naqsun. Okay. Iqtadi bi, Muaz, ingat, ikutilah aku, kata Nabi. Ikuti aku. Okay. Ikuti aku. Wa in kana fi amalika taqsir, walaupun setelah engkau mengikutiku dalam amalmu ada kurangnya. Walaupun setelah mengikutiku dalam amalmu ada kehilafannya, tetap niatkan dalam hati mengikuti Nabi. Niki pertama caranya. Okay. Caranya untuk agar kita bisa selamat, pertama adalah tanamkan dalam diri bahwa saya beramal mengikuti Nabi. Saya hadir pengajian karena mengikuti ajaran Nabi. Saya sedang sholat berjamaah karena mengikuti amalan Nabi. Saya bersedekah karena mengikuti Nabi. Semua amal ibadah yang kita lakukan, niatkan ini adalah mengikuti Nabi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muaz, iqtadi bi sunnati nabiyyika fid din. Wahai Muaz, ikutilah sunnah nabimu dalam beragama. Mana yang menjadi sunnahnya kerjakan. Ya Muaz, ini yang selanjutnya. Ya Muaz, hafiz ala lisanika minal waqi'ah fi ikhwanika min hamalatil Qur'ani khasah. Jagalah lisanmu. Hafiz ala lisanika min al-waqi'ah. Jagalah lisanmu dari menjelek-jelekkan saudaramu, sekalipun memang benar dilakukan oleh orang itu. Jagalah lisanmu dari menjelek-jelekkan sesuatu, sekalipun sesuatu itu benar jelek. Jagalah lisanmu dari menjelek-jelekkan apapun. Wabil khusus min hamalatil Qur'ani khasah. Lebih-lebih orang yang membawa Al-Quran, maksudnya adalah para penghafal Quran atau para ulama-ulama, tuan guru kita. Nggih, ande narasa viral niki, dendet langsung jamak sebut yemene salangi jangan. Nggih. Penghafal Quran kita, ustadz kita, jangan sampai kita terbesit dalam lisan untuk mengejeknya, menjelek-jelekkannya. Ini nasihat Nabi. Hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Quran wahmil dzunubaka alaika. Bawalah dosamu sendiri, wala tahmilha alaihim. Jangan engkau bawa mereka untuk melakukan dosa juga. Kau mungkin pernah salah, cukuplah dirimu saja. Jangan justru mengajak orang lain juga membuat salah. Mungkin dulunya kau adalah pemabuk. Jangan kau ajak orang lain untuk ikut mabuk. Mungkin dulunya kau adalah tukang judi. Jangan kau ajak orang lain untuk ikut main judi. Maka dosamu bawa untuk dirimu, jangan ajak orang lain untuk ikut dalam dosamu. Wala tuzakki nafsaka bidhammihim. Jangan engkau mensucikan dirimu dengan cara menghina orang lain. Jangan engkau membesarkan dirimu dengan menjatuhkan orang lain. Jangan engkau mengangkat dirimu dengan menyikut orang lain. Wala tarfa' nafsaka alaihim. Jangan engkau angkat dirimu di atas mereka. Sama kita niki sama.
tiang pelungguh padat nggih timal sak toko le atas kursi atas le no padat selapuh nggih saya ngah tersedia ang si takmir doang per toko le niki mun dek sedia ang jak bawa tak toko padat nggih kita sama niki maka jangan merasa sombong, jangan merasa lebih tinggi, lebih hebat. Wala tudkhil amal dunya fi amalil akhirah. Jangan engkau masukkan amalan dunia ke dalam amalan akhirat. Kalau beramal soleh untuk akhirat, maka fokuskan untuk akhirat. Jangan cari-cari kesempatan untuk masukkan dia dengan amalan dunia. Maksudnya adalah jangan mencampur adukan urusan dunia dengan urusan akhirat. Nuk sembahyang bae niki nggih fokus salat nggih dindin pasarap Pak Wali Kota petayak jok masjid sembahyang nggih mau sediahan berderet dekat Pak Wali kenalan terus ini orang beramal ibadah tapi digabung campur adukan dengan dunia nggih. Jangan karena untuk mencari dunia lalu kita campur adukan urusan akhirat dengan urusan dunia niki nggih. Wala turai bi amalika, jangan tanamkan riak dalam amal kita untuk agar dilihat pas tegita baru beramal dan tegita dan milih beramal. Jangan. Wala tatakabbar fi majlisika, jangan sombong di dalam majlismu kikai yahdharan nas min su'i khuluqika, agar orang bisa berhati-hati dari sifat burukmu. Wala tunaji khilan wa indaka akhar, jangan engkau bicara jangan engkau mengajak bicara satu orang sedangkan di sampingmu ada orang lain. Nyengkan tongkol kancen telu nongkrong lagu enggak kancen dua dong ngeraos. Yang satu ditinggalkan, jangan. Atau bisik-bisik. Yang satu tidak diajak, jangan. Wala tunaji khilan wa indaka akhar. Kalau kita sedang ngobrol kumpul bertiga atau banyak orang maka semuanya kita ngobrol. Apalagi kita justru membicarakan satu orang dalam majlis kita, naudzubillah. Nggih. Wala tata'azzam 'alan nas fayanqati'in anka khairad dunya wal akhirah. Janganlah engkau membesar-besarkan dirimu di hadapan manusia, maka akan terputuslah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wala tumazziqin nas bilisanika, jangan engkau rusak robek hati manusia dengan lisanmu. Jangan engkau hancurkan hati manusia dengan lisanmu. Fatumazzikuka kilabun nar yaumal qiyamah finnar, maka anjing-anjing neraka akan merobek-robek badan kita di api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wan nasyitati nashta, ketika yang mencabik-cabik sedang mencabik-cabik. Wan nasyitati nashta, hal tadri man hunna ya Mu'adz? Nabi menyebutkan firman Allah, bertanya, Mu'adz, tahukah kamu apa yang dimaksudkan itu? Man hunna, siapa mereka itu? Qultu ma hiya bi abi wa ummi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ibuku dan demi bapakku ya Rasulullah. Tidak tahu siapa mereka, siapa yang dimaksudkan. Qala kilabun finnari tanshitu al-lahma minal 'azam, itu adalah anjing-anjing neraka yang akan menggigit-gigit daging dari tulang-tulang kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, merobek-robek perasaan orang karena aibnya diceritakan, karena keburukannya dibongkar, bahkan difitnah. Maka anjing-anjing nerakalah nantinya yang akan menghancurkan daging-dagingnya di neraka. Na'udzubillah. Nah niki sampai sini dulu insyaallah. Besok kita lanjutkan lagi pesan baginda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang juga merupakan pesan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari siksaan api neraka, dan mudah-mudahan setiap amal tiang pelungguh dari kita akil balik sampai detik ini dan sampai kita wafat nanti seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والسوء إذا شئت سهلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.